Kalau dalam video sebelumnya saya membahas tentang ittaqu firasyatal mukmin, takutlah kamu dengan firasatnya orang mukmin. Karena sungguhnya firasat orang mukmin itu melihat dengan bantuan cahaya dari Allah. Nah, sekarang tentang hati dalam Al-Qur'an itu kan ada sebuah ayat dalam Al-Qur'an, maka zabal fuadu ma ra'a. Tidaklah dusta apa yang dilihat hati. Jadi kita itu kan punya hati, ya, punya hati untuk melihat sesuatu itu benar atau salah. Artinya dengan bantuan akal dan hati, ya, hati yang sehat, hati yang tidak cacat, hati yang tidak diiringi dengan sifat-sifat yang tercela, sifat-sifat iri hati, ya, sifat-sifat yang bersih. Intinya adalah qalbun salim, ya, hati yang selamat, hati yang sehat, hati yang bersih dari sifat-sifat tercela. Jadi apa yang dilihat hati itu tidak akan dusta. Artinya begini, kalau sudah firasat kita menyatakan bahwa habaib itu palsu, ya. Kalau hati kita sudah menyatakan bahwa habaib itu menurut pandangan hati, apa yang dilihat hati palsu, tidak akan salah. Teman-teman yang saya hormati, terima kasih yang sudah subscribe, yang belum subscribe semoga berkenan untuk mensubscribe-nya, ya. Karena barokah ilmu ini, channel barokah ilmu akan selalu menyebarkan, ya, ilmu-ilmu, mengkorelasikan atau mencocokkan atau mengevaluasi apa yang terjadi didasarkan pada ilmu-ilmu yang dari Al-Quran dan ilmu-ilmu yang dari Al-Hadis. Teman-teman yang saya hormati di seluruh Nusantara, jadi intinya, ya, kebohongan itu pasti akan terlihat bohongnya, ya. Apalagi dalam sebuah hadis itu, kalau kita itu berbuat kejujuran, bersikap jujur, maka jujur itu akan membawa kepada kebaikan, dan kebaikan itu akan menarik kita ke surga. Nah, jika terus menerus mulai sejak kecil kita terbiasa dengan kejujuran, maka oleh Allah akan dicatat, akan ditulis nanti di wajahnya sebagai orang yang jujur. Nah, demikian juga sebaliknya. Kedustaan, kebohongan, membuat makam palsu, sejarah palsu, framing, ya, hurafat-hurafat, dongeng-dongeng palsu, ya, itu akan membawa pada kejelekan, dan kejelekan itu akan menarik kita, membawa kita, mengiring kita pada ke neraka, yang mengiring kita ke neraka. Dan kalau kita terbiasa dengan membuat kebohongan-kebohongan, maka kita nanti akan dicap oleh Allah sebagai orang pembohong. Nah, oleh karena itu berhati-hatilah dengan sifat bohong. Karena Nabi Muhammad SAW bersabda, ma abghadu ilaihi al-kidhbu. Apa-apa yang paling dibenci oleh Rasulullah, al-kidhbu adalah kebohongan. Itu dijelaskan dalam kitab Asy-Syama'il Muhammadiyah. Nah, oleh karena itu sifat-sifat kebohongan itu mengapa, ya, sampai terjadi wangsit, firasat dalam menciptakan makam palsu, ya, yang sudah 3.000 lebih, ya, 3.000 lebih makam palsu itu katanya dari wangsit atau dari firasat atau dari semacam penglihatan batin. Mengapa sekarang terbukti palsu? Itu karena setan, ya. Setan itu hinggap di hati seseorang yang orang itu bohong, biasa bohong, biasa dusta,
biasa membuat cerita-cerita palsu, itu setan akan hinggap ya, atau memberikan informasi. Buktinya mana? Dalam Al-Qur'an ada. Ya, tanazzalus syayatin ala kulli affakin athim. Setan itu akan turun, akan memberikan informasi kepada seseorang ala kulli affakin, atas tiap-tiap orang yang berbohong, asim, dan suka berbuat dosa. Nah, saya melihat oknum habaib itu banyak yang berbohong, kemudian banyak yang berbuat dosa. Nah, entah dosanya itu karena dosa kesombongan, dosa perzinahan, dosa perselingkuhan, dosa dawir, dosa kebohongan, dosa supaya masyarakat punya kepercayaan magic, entah itu lewat cincin, lewat keris, lewat minyak, lewat air barokah. Itu kan kebohongan. Tanazzalus syayatin ala kulli affakin asim. Setan itu akan datang memberikan informasi yang dikorek dari langit, ya, yang itu pun tidak benar, ya, karena satu kebenaran dicampur dengan 100 kedustaan oleh setan. Maka akan hinggap, akan memberikan informasi pada seseorang yang selalu berdusta dan selalu berbuat dosa. Semoga ini bisa bermanfaat ya, untuk siapa saja, terutama yang sedang heboh ya, yang sedang viral ya sekarang tentang tingkah pola ya, tindak tanduk para habaib. Semoga bermanfaat. Ini sekedar watawasau bis sabr watawasau bil haqqi watawasau bis sabr ya, saling berwasiat dengan kebenaran dan saling berwasiat dengan kesabaran, atau juga watawasau bil marhamah, saling berwasiat dengan rasa kasih sayang. Sekian.